Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dekrita Jaturatna Handayani akan mempresentasikan mengenai pendidikan di era pandemi apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi dan antropologi pendidikan yang bertepat di tempat magang saya, yaitu di SMA Bakti Ponorogo. Sebelum saya menceritakan tentang bagaimana sosiologi dan antropologi yang ada di SMA Bakti Ponorogo, di sini saya akan sedikit menyinggung mengenai pengertian dari sosiologi dan antropologi itu sendiri. Pengertian dari sosiologi pendidikan adalah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan di mana mempelajari tentang mengenai hubungan timbal balik ataupun interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkup pendidikan. Sedangkan pengertian dari antropologi pendidikan itu sendiri merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara kebudayaan yang dihasilkan ataupun diciptakan oleh manusia yang ada di lingkup pendidikan. Jadi, dalam sosiologi dan antropologi pendidikan ini menjadi sebuah acuan bagi calon pendidik untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan dengan mudah, karena dengan mempelajari sosiologi dan antropologi pendidikan ini, seorang calon pendidik sudah mempelajari tentang bagaimana cara yang tepat dan yang baik dalam menangani dan mendidik peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan bagaimana kebudayaan atau lingkungan tersebut mempengaruhi peserta didik. Sosiologi dan antropologi pendidikan yang ada ataupun yang saya temui di SMA Bakti Ponorogo meliputi yang pertama yaitu kebiasaan budaya tegur sapa yang ada di SMA Bakti Ponorogo dengan salam. Jadi setiap siswa bertemu dengan guru, mereka selalu melaksanakan ataupun bertegur sapa dengan salam. Yang kedua yaitu budaya komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan karyawan setiap saat, sehingga hal ini menimbulkan hubungan yang harmonis antara guru, pegawai, dan peserta didik. Yang ketiga yaitu sebelum melaksanakan kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, seorang guru juga mengajak peserta didik untuk membukanya dengan membaca doa. Hal ini dilaksanakan ataupun dilakukan untuk menumbuhkan sifat religius yang ada dalam diri peserta didik tersebut dan menjadikannya sebagai karakter dalam diri peserta didik. Ketika waktu masuk zuhur, seorang guru tersebut juga mengajak peserta didik maupun pegawai maupun guru-guru yang lain untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Di lain waktu juga di sela-sela pelajaran, ketika waktu memasuki sholat sunnah duha, guru juga mengajak peserta didik untuk melaksanakan sholat sunnah duha berjamaah. Di sana saya juga menemukan tata tertib yang sangat dipatuhi oleh setiap warga sekolah, baik itu tata tertib yang ditujukan kepada guru, ditujukan kepada karyawan, maupun ditujukan kepada siswa itu tersendiri. Di sana juga terdapat penataan lingkungan yang sangat-sangat baik karena ada sebuah kelompok yang mengatur tersendiri, seperti dari Waka Kesiswaan menjadwalkan tentang jadwal kerja bakti pengelolaan lingkungan di setiap hari Jumat pada tanggal yang ganjil. Siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kerja bakti. Hal ini juga membuat lingkungan di SMA Bakti tersebut sangat-sangat asri, sehingga di SMA Bakti juga akan memasuki program yaitu Adiwiyata. Sedangkan dalam situasi di masa pandemi ini banyak sekali kendala atau halangan yang tidak semua tercover, baik dari proses pembelajaran, pengelolaan lingkungan, pengelolaan yang lain juga. Yang paling menonjol yaitu dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan secara daring menggunakan media sosial untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.
kegiatan belajar mengajar yang saya temui di sana yaitu menggunakan media sosial berupa grup WhatsApp atau WA. Di sini guru melaksanakan pembelajaran melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan dan siswa menjawabnya. Namun bagi peserta didik yang bermukim, karena di sana juga ada program boarding school-nya, kegiatan boarding school-nya sendiri itu dilaksanakan secara offline. Namun pada saat pembelajaran, anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah di asrama tersebut juga mengikuti pembelajaran secara online. Jadi sama saja. Hanya yang membedakan adalah peserta didik yang offline dan yang online, yaitu karena yang offline berada di sekolah dan yang online itu berada di rumah. Yang ada di sekolah dalam proses pembelajarannya juga mereka menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Dalam RPP juga terdapat banyak sekali perbedaan karena sebelum pandemi berlangsung itu RPP-nya yang digunakan oleh guru yang ada di sana yaitu menggunakan RPP offline, di mana di sana juga terdapat alokasi waktu yang lebih panjang daripada RPP pada saat pandemi ini. Hal ini dipotong menjadi lebih singkat, namun harus tetap efektif. Dalam kegiatan pembelajarannya juga peserta didik diberikan tugas-tugas berupa seperti misalnya dalam materi pengurusan jenazah. Seorang guru juga memberikan sebuah tugas berupa siswa disuruh untuk praktek tentang bagaimana cara mengkafani, cara memandikan jenazah, cara menyolatkan jenazah, dan sebagainya. Hal ini diterapkan karena dalam pengaplikasiannya juga mengalami kendala, yaitu dalam segi penilaiannya juga. Karena pandemi berlangsung sangat lama, jadi guru bingung dalam menerapkan pembelajarannya tersebut. Jadi digunakanlah metode tugas tersebut dengan mengirimkan video kepada guru tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.